Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza, Saya Safia Ramayani. saya Lorenza Margatoso. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang sistem panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di hari ini saya dan teman kelompok saya akan membahas tentang materi fisiologi panca indera. Panca indera adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi impuls saraf yang diproses oleh otak. Panca indera terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Yang kedua ada indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, indera penciuman atau hidung. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Dan yang kelima, indera peraba atau kulit. Sekarang kita mulai dari pembahasan penglihatan. Indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ yang berfungsi untuk melihat cahaya dan membentuk gambar. Struktur utama mata terdiri dari kornea untuk tempat masuknya cahaya pertama, lalu ada pupil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk, selanjutnya lensa memfokuskan cahaya ke retina tempat terbentuknya bayangan, dan yang terakhir saraf optik mengirimkan sinyal ke otak. Fisiologi penglihatan. Cahaya masuk melalui kornea, melewati pupil dan lensa, difokuskan ke retina. Nah, di retina terdapat sel batang atau ROD, melihat dalam gelap sebagai fungsinya. Lalu ada sel kerucut atau kon sebagai melihat warna. Sinyal diubah menjadi impuls saraf, dikirim ke otak, lalu terbentuk gambar. Proses ini disebut fototransduksi. Indera pendengaran atau telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan. Bagian-bagian telinga yaitu ada telinga luar, saluran telinga, daun telinga, telinga tengah, gendang telinga, tulang pendengaran atau malleus incus lapes. Lalu ada telinga dalam, koklea untuk mendengar, vestibular untuk keseimbangan. Selanjutnya ada proses pendengaran. Itu terdiri dari gelombang suara masuk, menggetarkan gendang telinga, getaran diperkuat tulang pendengaran, masuk ke koklea, diubah menjadi impuls saraf, lalu dikirim ke otak, dan akhirnya kita bisa mendengar. Keseimbangan diatur oleh sistem vestibular, membantu tubuh menjaga posisi dan orientasi. Indera penciuman yaitu hidung. Hidung berfungsi mendeteksi bau. Strukturnya yaitu ada rongga hidung dan epitel olfatum. Proses penciumannya yaitu molekul bau masuk ke hidung, larut dalam lendir, ditangkap reseptor olfaktori, lalu diubah menjadi impuls saraf dan dikirim ke otak. Kita mengenali bau indera penciuman sangat berkaitan dengan memori dan emosi. 5. Indera pengecap atau lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa. Strukturnya terdapat papila lidah dan kuncup pengecap atau taste buds. Jenis rasa utama ada manis, asin, asam, pahit, dan umami. Proses pengecapan mulai dari makanan larut dalam air liur, lalu ditangkap reseptor pada lidah, kemudian dikirim ke saraf dan diproses di otak, lalu muncul rasa. Indera pengecap bekerja sama dengan indera penciuman. Keenam, indera peraba atau kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh yang berfungsi sebagai indera peraba. Fungsi lainnya terdapat merasa sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Reseptor pada kulit itu ada Meissner, yaitu sentuhan halus. Kedua ada Pacinian, yaitu tekanan. Ketiga, termoreseptor, yaitu suhu. Dan keempat, nesiseptor atau yaitu nyeri. Prosesnya, rangsangan diterima reseptor, lalu diubah menjadi impuls saraf, lalu dikirim ke otak, dan otak menginterpretasikan sensasi. Kulit juga berfungsi sebagai pelindung tubuh.